Halo semuanya, salam Paskibra Jaya, Brigaspada bisa. Tetap semangat selalu prajurit Brigaspada. Di kesempatan materi hari ini, kakak akan memberi materi tentang kepaskibraan. Untuk itu, siapkan alat tulis dan ballpoint ya, untuk mencatat bagian yang penting. Karena sejatinya, jiwa Paskibra harus mengenal dong tentang jati diri Paskibraka. Oke adik-adik, sebelumnya pada tahu nggak sih Paskibraka kepanjangan dari apa? Paskibraka kepanjangan dari pasukan, pengibar, bendera, pusaka. Pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, bendera Indonesia pertama kali dikibarkan oleh Latif Hendra Ningrat, Suhut Sastrokusumo, Surastri Karma Trimurti. Gagasan Paskibraka lahir pada tahun 1946. Pada saat itu, ibu kota Indonesia dipindah ke Yogyakarta. Memperingati hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-1, Presiden Soekarno memerintahkan Mayor Hussein Mutahar atau yang kita kenal sebagai Bapak Paskibra untuk menyiapkan pengibaran bendera pusaka di halaman Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada saat itulah beliau menggagas bahwa pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda dari seluruh penjuru tanah air, karena merekalah para pemuda adalah generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia. Tapi gagasan itu masih belum mungkin terlaksana, maka Bapak Mutahar hanya bisa menghadirkan 5 orang pemuda, yaitu 3 putra dan 2 putri yang berasal dari berbagai daerah di Yogyakarta. 5 pemuda tersebut melambangkan Pancasila. Pengibaran dengan konsep tersebut dilaksanakan hingga tahun 1949. Ketika ibu kota kembali ke Jakarta pada tahun 1950, Bapak Mutahar tidak menangani pengibaran bendera pusaka. Pengibaran bendera pusaka setiap tanggal 17 Agustus di Istana Merdeka dilaksanakan oleh Rumah Tangga Kepresidenan sampai tahun 1966 yang melibatkan para pelajar dan mahasiswa yang ada di Jakarta. Pada tahun 1967, Bapak Mutahar dipanggil oleh Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Presiden Soeharto, untuk menangani kembali pengibaran bendera pusaka. Dengan ide yang sama, di tahun 1946, Bapak Mutahar mengembangkan formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang dinamai, yaitu Pasukan 17, Pasukan 8, Pasukan 45. Jumlah tersebut merupakan simbol kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Dalam kondisi yang ada, Bapak Mutahar melibatkan putra daerah yang ada di Jakarta. Lalu pasukan 45 akan terdiri dari pasukan pengawal presiden. Pada tahun 1967 hingga 1972, istilah pasukan pengibar bendera yaitu pasukan pengerek bendera pusaka. Pada tahun 1968, petugas pengibar sudah para pemuda dari seluruh provinsi. Namun karena belum semua provinsi mengirim utusan, sehingga harus ditambahkan oleh ex atau alumni anggota pasukan tahun 1967. Pada tanggal 5 Agustus 1969, di Istana Negara berlangsung upacara penyerahan duplikat bendera pusaka merah putih dan reproduksi naskah proklamasi oleh Presiden Soeharto pada gubernur seluruh Indonesia. Bendera duplikat mulai dikibarkan menggantikan bendera pusaka pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1969. Dan para petugas pengibaran itu ialah para remaja SLTA setanah air Indonesia yang merupakan utusan tiap provinsi, diwakili oleh putra dan putri hingga saat ini. Lalu pada tahun 1973, Idik Sulaiman melontarkan nama untuk pasukan pengerek bendera pusaka menjadi pasukan pengibar bendera pusaka atau yang kita kenal dari kepanjangan Paskibraka. Itu dia sejarah Paskibraka Indonesia. Bagaimana adik-adik? Sangat penuh perjuangan, bukan? Oleh karena itu, kita sebagai penerus perjuangan pahlawan harus tetap semangat untuk terus belajar dan berlatih supaya
menjadi generasi yang membanggakan dan dapat meneruskan perjuangan para pahlawan. Tetap aman, jaga kesehatan, terus berjuang. Sampai jumpa di materi berikutnya. Salam Paskibra Jaya, Berikas pada bisa.